Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa dalam pembahasan mengenai materi karakter building, membangun karakter, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sehingga ada yang berkata bahwa seringkali kita punya karisma yang luar biasa, yang membuat kita bisa melejit sampai kepada puncak. Tetapi yang membuat kita bisa bertahan di puncak itu karena kita punya karakter. Karena itu membangun karakter itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena karakterlah yang membuat kita bertahan di puncak. Seringkali orang gampang melejit, tapi juga gampang hancurnya, gampang jatuhnya. Salah satu penyebab utamanya adalah karena karakter itu sendiri. Karena itu kita belajar supaya kita memiliki suatu karakter yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan itu butuh suatu proses. Tidak dalam sekejap dibangun. Karakter itu dibangun dari suatu habits, suatu kebiasaan-kebiasaan. Karena itu sangat penting untuk kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik itu, sehingga kita bisa membangun suatu karakter hidup yang baik. Nah, secara khusus hari ini kita bicara soal karakter mengenai penguasaan diri, self-control. Penguasaan diri ini sesuatu yang sangat penting. Oleh karena apa? Seringkali banyak masalah dalam hidup kita, banyak konflik terjadi dalam hidup kita, bahkan di belahan dunia manapun juga, hanya disebabkan oleh karena tidak ada self-control, tidak ada penguasaan diri dalam diri kita. Karena itu materi karakter building kita hari ini secara khusus bicara mengenai penguasaan diri. Kita tahu bahwa penguasaan diri itu masuk dalam kategori buaro. Sebenarnya buaro itu kan tunggal, bukan jamak. Jadi buaro adalah kasih. Nah, di dalam kasih itu ada lemah lembut, ada sabar, dan termasuk di situ adalah penguasaan diri. Kalau itu adalah buaro, artinya bahwa hanya oleh pekerjaan roh, hanya oleh campur tangan roh, hanya oleh pertolongan Roh Kudus saja, saudara dan saya bisa memiliki penguasaan diri. Tapi kalau kita tidak ada dalam pimpinan roh, kalau tidak ada pertolongan Roh Kudus, maka sesuatu yang sangat sulit untuk kita bisa membangun karakter dalam hubungan dengan penguasaan diri. Karena itu kita harus belajar sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, untuk kita selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus adalah penolong kita dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketundukan kita kepada Roh Kudus, kita yang selalu berusaha hidup dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita penuh Roh Kudus, dan buah dari penuh Roh Kudus itu adalah buah roh itu, sehingga kita memiliki penguasaan diri. Nah, setidaknya ada 4 hal dalam hidup kita yang perlu kita kuasai, yang perlu kita kendalikan. Yang pertama adalah menguasai lidah. Kita tahu lidah atau mulut kita, kalau kita belajar dari surat Yakobus, itu memiliki 2 fungsi. Yang pertama, melalui lidah, melalui mulut kita memuliakan Tuhan. Tapi juga melalui mulut ataupun lidah kita mengutuk Tuhan. Melalui lidah, mulut kita memberkati orang lain. Tapi juga melalui lidah atau mulut kita bisa mengutuk orang.
lidah bukan hanya memiliki dua fungsi, yang baik dan yang tidak baik itu, tapi juga lidah itu punya suatu pengaruh yang luar biasa. Digambarkan seperti kemudi kapal. Digambarkan juga seperti api. Kecil tapi bisa membakar yang besar. Kemudinya kecil tapi bisa mengendalikan kapal yang besar. Itulah pengaruh lidah. Karena itu lidah harus dikuasai. Setidaknya dalam menguasai lidah berarti hal konkretnya adalah kita perlu, yang pertama itu harus bisa menyimpan rahasia. Ada hal-hal tertentu yang memang hanya menjadi domainnya kita saja, sehingga orang lain tidak perlu tahu. Jadi harusnya kita bisa menyimpan rahasia, hal yang penting tidak perlu orang lain tahu. Hal-hal yang buruk dari orang lain itu tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Justru hal-hal yang baik dari orang itulah yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Tapi yang terjadi saat ini adalah kita lebih cenderung memamerkan keburukan orang daripada memamerkan kebaikan orang. Seharusnya dan sepatutnya kita lebih memamerkan kebaikan orang. Sisi-sisi positif dari seseorang itu yang perlu kita pamerkan. Itu yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik dari seseorang, cukup kita saja yang tahu, tidak perlu dipamerkan, disampaikan kepada orang lain. Ataupun hal-hal yang rahasia menyangkut perusahaan di mana kita bekerja atau rahasia apapun. Kalau kita menguasai lidah berarti kita bisa menyimpan rahasia. Yang kedua, dalam menguasai lidah harus ada menghindari perkataan yang negatif. Tapi sebaliknya kita selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif. Itu berarti bahwa kita belajar melalui lidah kita ataupun mulut kita, kita bisa memberi semangat dan motivasi kepada orang lain. Melalui perkataan kita, melalui ucapan kita, kita belajar supaya mengeluarkan perkataan-perkataan yang konstruktif, perkataan-perkataan yang membangun, bukan merusak, bukan menghancurkan, bukan mematahkan semangat orang. Jadi menguasai lidah termasuk di situ bahwa kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif, bukan perkataan-perkataan yang negatif. Yang ketiga, dalam hubungan dengan menguasai lidah, mengucapkan kata-kata yang membangun semangat orang, bukan kata-kata yang mencemooh ataupun menghina orang ataupun memaki orang. Kita harus menguasai lidah kita dari ucapan-ucapan kata-kata kotor, kata-kata yang menghina ataupun mencemooh orang. Karena itu dijauhkanlah lidah kita, dijauhkanlah mulut kita itu dari kata-kata yang menghina orang ataupun menyakiti hati orang. Kita ingat bahwa menghina sesama itu sama dengan menghina Tuhan. Karena siapapun sesama kita, apapun agamanya, apakah dia komuniskah ataukah dia ateis, kita tahu bahwa dia itu ciptaan Tuhan. Kalau kita macam-macam dengan ciptaan Tuhan, maka pasti kita macam-macam dengan Tuhan yang menciptakan dia. Karena itu kita belajar menguasai lidah kita dari ucapan kata-kata kotor ataupun kata-kata yang menghina orang. Yang keempat, bagian dari menguasai lidah, kita harus menguasai lidah sehingga
kita menceritakan sesuatu atau kita membuat humor, mob, dijauhkan dari humor-humor, mob-mob yang jorok atau yang sifatnya asusila atau hal-hal yang bersifat porno. Itu dijauhkan dari lidah kita, dijauhkan dari mulut kita. Itu bagian dari menguasai lidah. Yang kelima, yang terakhir dalam hubungan dengan menguasai lidah adalah kita tidak boleh memfitnah ataupun menggosipkan orang. Nah, ini bagian dari kita punya penguasaan diri. Kita belajar untuk menguasai lidah kita, menguasai mulut kita, sehingga kita tidak memfitnah ataupun menggosipkan orang. Itu yang pertama dalam hal penguasaan diri. Yang pertama mengenai menguasai lidah. Yang kedua adalah menguasai mata. Bukan hanya lidah yang perlu kita kuasai, tetapi mata juga perlu kita kuasai. Karena kita tahu bahwa kalau mata kita terang, maka teranglah tubuh kita. Mata itu pelita tubuh. Jadi apa yang dilakukan oleh tubuh sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh mata. Karena itu mata itu harus dikendalikan. Mata itu harus dikuasai. Supaya kalau mata kita baik, maka tubuh kita akan baik. Mata kita kotor, maka tubuh kita, tindakan kita juga akan kotor. Jadi kita perlu menguasai mata. Setidaknya ada dua hal dalam hubungan dengan menguasai mata. Yang pertama adalah kita harus menguasai mata dari tidak boleh menonton film-film porno. Melihat film porno ataupun gambar-gambar porno, kita harus kuasai mata dari itu. Itu berarti bahwa kita jaga mata kita dari hal-hal yang seperti itu. Di zaman yang canggih, zaman modern ini sangat riskan dan sangat mudah untuk kita bisa mendapatkan film-film porno ataupun gambar-gambar porno. Dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi sekarang ini. Karena itu menguasai mata berarti kita jaga mata kita. Kuasai mata kita sehingga kita terhindar dari nonton-nonton film porno ataupun melihat gambar-gambar porno. Yang kedua, bagian dari menguasai mata adalah kita tidak boleh melihat lawan jenis dengan nafsu. Kecenderungan kita kalau kita sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan, kita kecenderungannya melihat lawan jenis kita itu dengan nafsu. Sebagai orang percaya kita belajar mengendalikan ini. Supaya kita melihat seseorang itu dengan cinta kasih Kristus. Dengan tidak merusak dan menghancurkan orang. Jadi kita belajar menguasai mata itu dari melihat lawan jenis dengan nafsu. Kalau hal ini yang terjadi, maka kita memiliki penguasaan diri yang baik secara khusus dalam hubungan dengan menguasai mata. Yang ketiga, penguasaan diri kita, yang pertama tadi menguasai lidah, yang kedua menguasai mata, dan yang ketiga menguasai pikiran. Pikiran ini harus kita kuasai. Pikiran ini harus kita kendalikan. Karena kalau pikiran ini tidak dikendalikan, tidak dikuasai, maka medan pertempuran hidup kita itu sebenarnya ada pada ranah pikiran itu.
Karena itu kita belajar supaya kita mengendalikan pikiran kita, kita belajar menguasai pikiran kita. Setidaknya 3 hal dalam hubungan dengan menguasai pikiran. Yang pertama, kita harus menguasai pikiran kita, mengendalikan pikiran kita, sehingga kita tidak berpikir yang jahat. Kita tidak boleh merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang. Seringkali banyak kejahatan itu semua sudah berawal dari pikiran. Kita sudah memikirkannya, kita sudah merencanakannya, kita sudah menskenariokannya. Karena itu menguasai pikiran itu berarti bahwa kita harus kuasai pikiran kita dari hal yang jahat. Sebaliknya pikiran kita harus hal yang baik kepada orang. Kita harus merencanakan tindakan-tindakan yang konkret dan aktual kepada orang lain. Berpikir bagaimana bisa membantu dia, berpikir bagaimana bisa menolong dia, berpikir bagaimana bisa memberi solusi terhadap pergumulannya, terhadap permasalahannya, ataupun terhadap kesulitan yang dia alami. Seseorang alami. Jadi menguasai pikiran berarti kita harus memikirkan hal yang baik, bukan hal yang jahat kepada orang lain ataupun sesama kita. Ingat bahwa sesuatu yang jahat yang ada dalam pikiran kita itu sudah dosa. Walaupun itu belum dibuat dalam bentuk suatu tindakan. Tapi kalau itu sudah dirancangkan, direncanakan dalam otak kita, dalam pikiran kita, maka itu tetap dosa di mata Tuhan. Dan Tuhan tahu sejauh mana kedalaman pikiran Anda seperti apapun, Tuhan tahu. Jadi kita belajar untuk menguasai, mengendalikan pikiran kita. Kita harus berpikir yang baik, bukan yang jahat. Yang kedua, kita menguasai pikiran dari pikiran yang kotor. Hanya beda-beda tipis yang jahat dengan yang kotor. Kotor di sini lebih menunjuk kepada hal-hal yang porno ataupun hal-hal yang bersifat seksual. Kita belajar dan berusaha untuk kita mengendalikan pikiran kita dengan menjauhkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang kotor. Itu berarti bahwa seperti kata firman-Nya dalam Filipi pasal 4, semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya sering menyebut itu sebagai pikiran yang positif. Dan pikiran yang positif atau pikiran yang sehat seperti ini yang harus menguasai pikiran kita, yang terus ada dan tertanam dalam pikiran kita, sehingga menjauhkan kita dari pikiran-pikiran yang kotor terhadap orang lain ataupun terhadap sesama kita. Jadi kita perlu menguasai pikiran dari pikiran yang kotor. Yang ketiga, masih hubungan dengan menguasai pikiran, kita harus menguasai pikiran kita dari pikiran yang serakah. Serakah itu artinya bahwa boleh dikatakan kita rakus, terlalu ngotot, terlalu bersemangat tinggi mengejar harta, mengejar kekayaan dengan berbagai cara, baik cara yang halal maupun cara yang haram, cara yang benar maupun cara yang tidak benar. Tidak memusingkan itu, yang penting mendapatkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya.
itu pikiran yang serakah. Dan kita tahu bahwa serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Kenapa serakah itu sama dengan penyembahan berhala? Karena dengan semangatnya kita, dengan kerinduan kita yang tinggi, yang menghalalkan segala cara itu, yang akhirnya mengalihkan fokus kita. Harusnya seluruh hidup kita diorientasikan kepada Tuhan. Tuhan yang harus kita nomor satukan, tapi harta kekayaan menjadi nomor satu. Ketika harta kekayaan sudah mengkudeta kedudukan Tuhan, maka itu penyembahan berhala. Hal apapun yang melarikan seluruh fokus perhatian hidup kita, itu adalah penyembahan berhala. Jadi kita perlu menguasai pikiran dari pikiran yang serakah seperti itu. Sebaliknya kita belajar bahwa kita harus bekerja keras, kita harus berusaha keras. Tapi apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan, kita patut mensyukuri itu, bahwa itu adalah berkat Tuhan. Termasuk juga bahwa dalam mengejar ataupun mendapatkan harta kekayaan itu harus dengan cara-cara yang benar, harus dengan cara-cara yang sesuai dengan firman. Jangan dengan cara-cara yang tidak benar, karena suatu waktu itu akan merusak dan menghancurkan hidup kita juga. Jadi itu hal yang ketiga. Jadi menguasai diri, penguasaan diri. Kita yang pertama tadi kita menguasai lidah, yang kedua menguasai mata, yang ketiga menguasai pikiran. Yang keempat adalah menguasai perasaan. Perasaan ini juga harus kita kuasai. Jangan sampai perasaan yang menguasai kita. Kita yang harus menguasai perasaan itu. Setidaknya 4 hal dalam hubungan dengan menguasai perasaan. Yang pertama, kita harus menguasai perasaan kita dari amarah. Dari kemarahan yang menyala-nyala, kemarahan yang meledak-ledak. Kita bukan berarti tidak boleh marah. Tapi kita harus belajar marah pada saat yang tepat dan tidak marah pada saat yang tidak tepat. Kita seringkali pada saat yang tepat harusnya kita marah, kita tidak marah. Pada saat yang tidak tepat untuk kita marah, justru kita marah. Pada saat yang tepat untuk kita marah, justru kita tidak marah. Nah, karena itu kita perlu menguasai perasaan dari amarah. Ketika amarah sudah mulai datang, kita belajar mengendalikan amarah itu. Sehingga kemarahan kita itu terkontrol. Yang kedua, kita menguasai perasaan kita dari iri hati. Artinya bahwa kita tidak boleh punya perasaan yang iri kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada sanak saudara kita. Kita belajar untuk tidak iri hati. Sebaliknya kita perlu belajar untuk bersyukur. Ketika ada teman kita yang lebih berhasil, lebih sukses, lebih memiliki sesuatu dibandingkan dengan kita, kita perlu bersyukur. Ada tetangga kita, ada sanak saudara kita, ada handai tolan sobat kenalan kita yang mungkin memiliki kelebihan. Apakah kelebihan dari sisi intelektual, kelebihan dari sisi fisiknya, kelebihan dari sisi harta kekayaannya. Kita belajar untuk bersyukur. Itu menghilangkan perasaan yang iri hati kepada sesama kita. Jadi dalam menguasai perasaan, kita belajar untuk tidak iri hati. Yang ketiga, menguasai perasaan dari ketidaksabaran. Itu berarti bahwa menguasai perasaan, kita belajar untuk sabar. Seringkali banyak hal, banyak kasus dalam hidup kita, chaos terjadi,
karena ketidaksabaran kita saja. Seringkali banyak malapetaka terjadi dalam keluarga kita hanya karena ketidaksabaran saja. Dan seringkali banyak masalah di dunia ini yang bisa dikendalikan, diselesaikan hanya dengan kesabaran saja. Karena itu kita belajar menguasai perasaan kita dari ketidaksabaran itu. Sebaliknya kita belajar menjadi orang yang sabar dalam segala hal, dalam segala aspek kita. Kita belajar menjadi orang yang sabar. Yang terakhir dalam hubungan dengan menguasai perasaan, kita menguasai perasaan dari cemburu yang berlebihan. Ada cemburu yang wajar, tapi ada cemburu yang terlalu berlebihan. Seringkali itu merusak dan mengganggu hubungan kita, termasuk juga hubungan sebagai suami istri. Kecemburuan yang berlebihan. Sekali lagi, kecemburuan itu tidak salah, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tapi jangan yang berlebihan. Jadi kita perlu menguasai perasaan kita dari kecemburuan yang berlebihan. Inilah 4 hal yang perlu kita kuasai. Dalam hubungan dengan penguasaan diri, kita belajar untuk menguasai lidah kita atau mulut kita. Kita belajar menguasai mata kita belajar menguasai pikiran kita, dan yang terakhir kita belajar menguasai perasaan kita. Lalu apa kiat-kiat, strategi-strategi yang kita bisa buat, yang kita bisa tempuh, sehingga kita bisa punya penguasaan diri dari 4 hal tadi? Yang pertama, kiat yang pertama adalah kita harus banyak berdoa. Dengan banyak berdoa, menolong saudara dan saya, untuk saudara dan saya punya self-control, penguasaan diri. Seringkali kita sudah mulai kehilangan penguasaan diri. Kalau kita lihat, salah satu penyebabnya karena kita sudah melalaikan doa kita. Kita sudah melupakan, atau kita sudah mulai malas dengan doa, makanya kita tidak ada lagi penguasaan diri itu. Tapi juga dengan berdoa bisa menolong saudara dan saya sehingga Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga Dia memenuhi hidup kita. Dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang mengendalikan kita, dan itu menolong untuk adanya penguasaan diri. Yang kedua, kiat-kiat praktis untuk menguasai diri. Yang kedua, banyak membaca kitab suci. Kita harus punya waktu-waktu, saat-saat tertentu untuk kita harus membaca kitab suci. Dan ini harus menjadi komitmen kita, menjadi kebiasaan kita untuk selalu membaca kitab suci. Baik membacanya, menyelidikinya, merenungkannya, membagikannya, mendengarkannya, ini penting. Dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, karena ketika saudara dan saya mulai melalaikan pembacaan kitab suci secara teratur, secara kontinu, secara berdisiplin, maka berakibat kita tidak ada lagi self-control, tidak ada lagi penguasaan diri kita, dan seringkali banyak malapetaka, kejatuhan itu terjadi di situ. Jadi kiat-kiat praktis kita dalam menguasai diri yang kedua itu kita harus banyak membaca kitab suci. Yang ketiga, menjauhi pergaulan yang buruk. Ingat, firman berkata pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Seringkali karakter kita dibangun dari siapa teman kita, dengan siapa kita bergaul. Karena pergaulan itu seringkali
melahirkan kesamaan karakter. Kalau kita sering bergaul dengan pencuri, cepat atau lambat kita akan jadi pencuri. Terjadi transfer karakter. Karena itu pergaulan itu harus dijaga. Kita belajar supaya kita menjauh pergaulan-pergaulan yang buruk, tapi sebaliknya kita membangun pergaulan-pergaulan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pergaulan yang baik itu menolong kita dalam membangun karakter penguasaan diri. Yang terakhir, rajin beribadah. Kerajinan kita beribadah, ketekunan kita beribadah, konsistensi kita beribadah, itu menolong kita dalam membangun penguasaan diri. Firman berkata, latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena itu kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Tapi sebaliknya kita mendekatkan diri untuk ibadah. Apapun kesibukan kita, apapun urusan kita, jangan melalaikan ibadah karena itu penting, berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia yang akan datang. Ini 4 kiat praktis untuk kita bisa menguasai diri kita. Saya berharap bahwa kita belajar untuk membangun karakter penguasaan diri sehingga kita memiliki karakter hidup yang baik. Dan ketika kita memiliki karakter hidup yang baik, kita sukses dalam pekerjaan kita, kita sukses dalam studi kita sukses dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Allah dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua di hari ini. Shalom.